البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Masih berada pada pembahasan surat Al-A'raf juz yang ke-9. Sekarang kita akan memasuki ayat yang ke-160. Itu ya. Berapa? 6. Yaitu ayat yang berisikan tentang betapa besarnya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada Bani Israel agar mereka itu sadar dan mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulnya. Namun dalam kondisi seperti itu, sudah dikasih kenikmatan yang sangat besar, tetap saja mereka tidak bersyukur. Justru mereka kufur, meminta agar apa? Barakallahu fiik, diberi ganti nikmat yang lain. Padahal nikmat yang pertama lebih besar. Nanti kita baca ayatnya nanti. Minta diganti dengan kenikmatan yang lain karena bosan dengan kenikmatan yang pertama katanya. Allahul musta'an, kita baca saja. Qala Allah Ta'ala menyatakan, wa farraqna wa qatta'nahum musnata asyrata asbata umama wa auhayna ila Musa idh istasqahu qaumuhu an idrib bi'asatil hajar fambajasat min husnata asyrata 'aina qad 'alima kullu unasin mashrabahum wa dhallalna 'alaihimul ghamama wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Perhatikan ayat yang ke-160 ini, barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada Bani Israel. Namun Bani Israel tidak bersyukur terhadap kenikmatan tersebut. Kita terjemahkan, wa qatta'nahum musnatai asyrata asbatan umama, dan kami membagi-bagi mereka menjadi 12 suku. Asbatan, barakallahu fiik, suku. Paham ya? Kami telah membagi mereka menjadi 12 suku dengan jumlah yang sangat besar. Masing-masing suku jumlahnya besar. Wa auhayna ila Musa, dan kami telah wahyukan kepada Musa idistasqahu qaumuhu, ketika kaumnya meminta apa? Meminta air minum. Karena waktu itu barakallahu fiik, mereka kehausan. Mereka terusir ke padang pasir yang tidak ada air di situ. Kemudian meminta kepada Musa alaihissalam minta minum. Apa yang Allah telah wahyukan? Anidrib bi'asakal hajar, yaitu mengatakan kepada Musa alaihissalam, pukulkanlah tongkatmu tersebut kepada batu. Akhirnya dipukulkan tongkat tadi, fanbajasat min husnata asyrata 'aina. Akhirnya setelah dipukul dengan tongkat tadi itu, barakallahu fiik, mengeluarkan 12 mata air. Masya Allah. Ini termasuk mukjizat yang sangat luar biasa ya. Dalam posisi mereka terusir di padang pasir yang enggak ada air, meminta kepada Nabi Musa alaihissalam air minum. Kemudian Allah telah wahyukan agar apa? Agar Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke batu. Begitu dipukulkan, barakallahu fiik, langsung mengeluarkan 12 barakallahu fiik mata air. Subhanallah. Kita lihat lagi. Qad alima kullu unasin mashrabahum, dan sungguh telah mengetahui masing-masing manusia
Maksudnya masing-masing suku, marga tadi itu, mengetahui tempat minum mereka. Jadi masing-masing kan 12 suku tadi ya. Jadi masing-masing suku tahu tempat minumnya mereka yang mana. Dan tidak saling memasuki tempat minum, tempat air minum yang lainnya enggak memasuki. Masing-masing sudah ada. Kan 12 suku. Kemudian barakallahu fik, ketika dipukulkan tongkatnya, akhirnya apa? Keluarlah 12 mata air. Masing-masing suku mendapatkan satu mata air. Kita lihat sini. Kemudian kenikmatan berikutnya, wadallalna 'alaihimul ghamam, dan kami pun memberikan naungan kepada mereka awan. Bayangkan, di padang pasir panas, terusir, kemudian masih diberi naungan Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna 'alaihimul manna wassalwa, dan kemudian kami turunkan untuk mereka al-man. Disebutkan dalam tafsirannya nanti, al-man itu adalah semacam air minum yang warnanya putih seperti getah karet. Tahu karet antum? Pohon karet itu kan ada getahnya. Getahnya itu kalau disadap, paham ya? Barakallahu begitu keluar apa? Warnanya putih, tapi rasanya manis seperti madu. Itu man namanya. Nanti sebutkan nanti. Jadi serupa dengan semacam getah karet yang warnanya putih, tapi rasanya manis seperti madu. Masya Allah. Wasalwa, dan juga kami turunkan untuk mereka salwa. Apa salwa itu? Disebutkan juga nanti sejenis burung puyuh. Tahu burung puyuh antum? Barakallahu fiik. Tahu burung puyuh antum? Hafiz. Sejenis burung puyuh. Masya Allah. Nanti kita lihat. Kemudian Allah Ta'ala katakan, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian dari apa-apa yang telah kami rezekikan pada kalian, makanan-makanan yang baik. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Mereka sebenarnya tidaklah mendolimi kami, tapi justru mereka itulah yang mendolimi diri mereka sendiri. Bagi Allah Ta'ala sahal, gampang. Mereka mau kufur atau mereka enggak beriman, itu bagi Allah Ta'ala mudah. Tapi kembali ke mereka sendiri. Kembali ke mereka mendolimi diri mereka sendiri. Yang semula mendapatkan kenikmatan, akhirnya kufur, dicabut kenikmatannya, rugi sendiri kan? Barakallahu fik, rugi sendiri. Kita lihat tafsirannya, dilihat baik-baik. Qala al-mufassirun asbahumullah wa farraqna qauma Musa min bani Israil isnatai asyrata qabilatan bi'adadil asbat. Masya Allah. Dan kami bagi-bagi kaum Musa dari kalangan Bani Israil 12 qabilah, 12 suku, 12 marga. Bi'adadil asbat, sesuai dengan jumlah 6 keturunan. Maksudnya wahum abna'u Ya'qub. Asbat itu adalah anak keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam. Kullu qabilatin ma'rufatun kullu qabilatin ma'rufatun min jihati naqibiha. Masing-masing suku itu dikenal dari sisi apa? Pemimpinnya. Naqib itu pemimpin suku tersebut. Biasanya kalau Arab itu ada suku, itu ada ketua qabilah, kepala sukunya. Paham ya? Jadi masing-masing dikenal dengan kepala sukunya. Disimak baik-baik. Wa auhayna ila Musa, dan kami wahyukan kepada Musa alaihissalam, barakallahu fik, ittalaba minhu qaumuhu as-suqya hina atashu fittih. Kapan itu? Dan kami telah wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta kepada Musa alaihissalam air minum. Kapan itu? Yaitu di saat mereka haus. Fitnih, yaitu haus ketika barakallahu terusir di padang pasir. Mereka terusir barakallahu fik padang pasir. Di situ merasa kehausan, butuh air minum, minta kepada Musa alaihissalam. Apa yang Allah telah wahyukan? Anidrib bi'asakal hajar. Pukulkanlah tongkatmu kepada batu tersebut. Fadarabahu, kemudian Musa alaihissalam memukulnya. Fanfajarat minhu isnata asyrata aina minal ma. Masya Allah. Kemudian setelah dipukulkan tongkat tersebut, barakallahu fiik, terpancarlah menjadi berapa? 12 mata air. Bayangkan. Memancar, barakallahu fiik, mengeluarkan mata air 12 tempat tersebut. Qad alimat kullu qabilatin minal qabail al-isnata asyrata mashrabahum. Lihat ini. Masing-masing kabilah, masing-masing suku, mereka sudah mengenal 12 suku tersebut sudah mengenal tempat minum mereka. Jadi enggak perlu mengambil air minum yang suku yang lainnya. Mafhum? Sudah mengenalnya. La tadkhulu qabilatun ala ghairiha fi syurbiha, ya kan?
maka tidaklah satu suku masuk kepada tempat minum suku yang lainnya. Itu maksudnya. Paham? Karena masing-masing sudah ada. Masing-masing sudah punya. Enggak perlu suku ini memasuki wilayah tempat air minum suku yang lain itu loh. Paham? Nah, kita lihat lagi, disimak baik-baik barakallahu fiik. Wa dhallalna 'alaihimus sahab, dan kami naungkan untuk mereka sahab, itu awan. Nah, barakallahu fiik. Jadi Allah Taala, barakallahu fiikum, memberikan naungan kepada Bani Israil sahab, yaitu awan, untuk menaungi mereka. Wa anzalna 'alaihimul man, disimak ini biar nanti tahu artinya. Dan kami telah turunkan untuk mereka al-manna. Apa itu? Huwa syai'un yushbihu as-samr. Yushbihu as-samgha, yaitu sesuatu serupa dengan as-samr. As-samr itu adalah barakallahu fiik, Allah alam, getah karet. Warnanya putih. Ini semacam air tapi warnanya putih seperti getah karet. Paham ya? Tapi rasanya bagaimana? Ta'muhu kal asal. Rasanya seperti madu. Masya Allah. Ini udah kenikmatan padahal ya. Wassalwa, dan kami juga turunkan untuk mereka as-salwa. Apa itu as-salwa? Huwa ta'irun yushbih as-sumani, yaitu burung mirip serupa dengan as-sumani. As-sumani itu burung puyuh. Paham ya? Kalau antum enggak tahu puyuh ya bahasa Jawanya gemak, burung gemak. Paham ya? Seperti itu. Naam. Kemudian wa qulna lahum, kemudian kami katakan kepada mereka, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah oleh kalian dari makanan-makanan yang baik tersebut, apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Fakarihu, lihat ini. Sudah dikasih kenikmatan yang luar biasa seperti itu, malah mereka benci. Fakarihu, maka mereka pun benci, enggak suka. Dzalik, enggak suka kenikmatan tersebut. Wa malluhu min tulil mudawamah alaih, dan mereka bosan. Lihat ini. Mereka benci, enggak suka, bosan. Karena apa? Terus-menerus memakan barakallahu fiik makanan tadi, karena waktunya panjang, jangka waktu yang panjang. Jadi mereka malah bosan, akhirnya benci dengan kenikmatan tersebut. Wa qalu, lihat ini, mereka malah mengatakan lan nasbir ala ta'amin wahid, katanya. Lihat ini, kami tidak sabar dengan satu makanan saja, tidak sabar dengan satu jenis makanan, pengennya makanan yang lain gitu loh ya. Wa talabu istibdal alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Lihat ini, mereka justru meminta pengganti barakallahu fiik, alladhi huwa adna, pengganti yang lebih rendah sebenarnya daripada yang lebih baik. Jadi dikasih yang lebih baik malah milih yang lebih rendah. Perhatikan ya, dikasih yang lebih baik, lebih bagus, lebih nikmat, malah milih yang lebih rendah. Allahul musta'an. Wa ma dhalamuna hina lam yashkuru lillah, maka mereka pun tidaklah sebenarnya tidak mendolimi kami ketika mereka tidak mau bersyukur kepada Allah Ta'ala. Walam yaqumu bima aujaballahu alaihim, dan ketika mereka tidak mau menegakkan apa yang Allah Ta'ala wajibkan atas mereka. Walakin, lihat ini, akan tetapi kanu anfusahum yatlimun, justru mereka mendolimi diri mereka sendiri. Itfawwatu 'alaiha kulla khair, yaitu ketika mereka meluputkan, fawwatu itu meluputkan, ketika mereka meluputkan, melewatkan, artinya sama, meluputkan, melewatkan kenikmatan yang diberikan kepada mereka, kulla khair, setiap kebaikan dia lewati, dia tinggalkan. Wa arraduha, dan mereka menjerumuskan diri mereka lisyarr, kepada kejelekan, wa nikmah, dan kepada apa? Kesengsaraan. Allah musta'an. Lihat ini, dikasih kenikmatan enggak terima, malah minta barakallahu fiik sesuatu yang di bawah kenikmatan tersebut, maksudnya meminta sesuatu yang lebih rendah. Allahul musta'an. Kita baca satu lagi, perhatikan. Allah Ta'ala menyatakan, wa id qila lahum uskunu hadhil qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum wa kulu hittatun wadkhulul baba sujjada naghfir lakum khati'atikum sanazidul muhsinin. Naam. Ayat yang mulia ini, setelah mereka minta agar digantikan dengan pengganti yang lain, Allah Ta'ala mengatakan, wa id qila lahum uskunu hadhil qaryata, dan ketika dikatakan kepada mereka, tinggallah kalian, diamlah kalian di negeri ini. Mana itu? Baitul Maqdis. Paham ya? Baitul Maqdis. Nah, Palestina sekarang ya, di Palestina. Nah, barakallahu fiik. Kemudian barakallahu fiik, apa yang Allah Ta'ala ucapkan untuk mereka?
Wa kulu minha haitsu syi'tum. Lihat ini, kurang apa lagi? Makanlah oleh kalian dari kenikmatan-kenikmatan yang ada di sekeliling negeri tersebut sesuka kalian. Sudah dikasih kalau kenikmatan yang sangat luas ini ya. Wa qulu hittatun, dan ucapkanlah, berikan atau gugurkanlah, ampunilah dosa-dosa kami. Hittah itu maksudnya ungkapan yang maknanya adalah apa? Naam, gugurkanlah, ampunilah dosa-dosa kami. Suruh ucapan seperti itu. Paham ya? Naam, wadkhulul baba, dan masuklah kalian melalui pintu tersebut sujjadan, dalam keadaan membungkuk. Dalam keadaan apa? Membungkuk. Naghfir lakum, lihat ini. Niscaya kami akan mengampuni kalian. Na'am barakallahu fik khati'atikum, kesalahan-kesalahan dosa-dosa kalian. Sanazidul muhsinin, dan sungguh kami akan menambahkan kenikmatan lagi bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita lihat tafsirannya barakallahu fik, bagaimana yang mereka lakukan dan mereka barakallahu fik menghadapi apa istilahnya apa? Mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dikasihkan kenikmatan tersebut. Wadkur, qala al-mufassirun sabahumullah, wadkur ayyuhar rasul, ingatlah wahai rasul, isyana bani Israil. Ingatlah wahai rasul, yaitu perbuatan kemaksiatan Bani Israil li rabbihim subhanahu wa ta'ala, terhadap Rabb mereka subhanahu wa ta'ala, wa li nabiyihim Musa, dan terhadap nabi mereka Musa alaihi salam, wa tabdilahum alqaul alladhi umiru an yaquluh. Lihat ini. Dan perbuatan mereka mengubah ucapan yang mereka diperintahkan untuk mengucapkannya. Jadi diperintahkan untuk mengucapkan malah mereka ubah. Hittah dan hintah. Ya kan? Hittah diganti hintah. Allah musta'an, semacam biji gandum atau yang semisalnya itu. Allahul musta'an. Disuruh mengucapkan hittah artinya gugurkanlah, ampunilah dosa-dosa kami, malah diganti diubah dengan lafaz yang lain. Kita lihat. Na'am barakallahu fiik. Hina qala Allah Ta'ala lahum, ketika Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka, uskunu qaryata Baitul Maqdis, tinggallah kalian, berdiamlah kalian di kampung Baitul Maqdis. Lihat itu. Wa kulu min simariha wa hububiha wa nabatiha. Kurang apa lagi? Lihat ini. Makanlah oleh kalian dari buah-buahan, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan yang ada di situ. Aina syi'tum, dimanapun kalian sukai. Wa mata syi'tum, kapan kalian inginkan. Bayangkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Wa qulu, dan ucapkanlah hutta ana dzunubuna, hutta lana dzunubana. Maksudnya ampunilah, gugurkanlah dosa-dosa kami. Itu yang diperintahkan. Tapi malah barakallahu fik, mereka mengatakan apa? Bukan hutta hintah. Paham ya? Bukan mengatakan hittah, tapi malah hintah. Jadi diubah itu perubahan tersebut. Nah, kita lihat lagi. Wadkhulul baba khadi'ina lillah, dan masuklah kalian melalui pintu tersebut dalam keadaan tunduk kepada Allah Ta'ala. Khadi'in, tunduk kepada Allah Ta'ala. Kalau di terjemahan Al-Quran itu membungkukkan, bungkuk dalam artinya tunduk kepada Allah Ta'ala. Naghfir lakum khatayakum, niscaya kami akan ampuni dosa-dosa kalian. Fala nu'akhidhukum 'alaiha, dan kami tidak akan menghukum kalian atas perbuatan-perbuatan tersebut. Naam. Wa sanazidul muhsinin min khairid dunya wal akhirah, masyaallah. Dan kami akan menambahkan barakallahu fik untuk orang-orang yang berbuat baik apa? Dua kebaikan, dunia dan akhirat. Di dunia dapat kebaikan, di akhirat pun juga mendapatkan kebaikan. Barakallahu fik. Inilah keadaan orang-orang barakallahu fik Bani Israil yang diberi kenikmatan oleh Allah Ta'ala, justru tidak bersyukur, malah meminta ganti dengan apa? Dengan makanan-makanan yang lain yang nilainya lebih rendah daripada yang pertama. Nah, seharusnya mereka bersyukur, cukup. Allah Ta'ala akan menambahkan kenikmatan yang lebih banyak, namun mereka justru kufur. Allah musta'an. Coba lihat, dikasih kenikmatan berupa manna wa salwa. Masya Allah. Burung, misal dengan apa? Burung puyuh, kemudian juga semacam air minum yang serupa dengan apa tadi? Warnanya putih seperti getah karet, paham ya? Yang rasanya seperti madu. Masya Allah. Tapi dalam kondisi seperti itu, barakallahu fiik, mereka apa? Tetap tidak bersyukur,
dan justru kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah yang berikutnya insyaallah kita tunda pada pertemuan yang akan datang. Nasallallahu as-salamata wal afiyah walhamdulillah.